Shalom Bapak Ibu. Halo. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa baik ya. Luar biasa baik. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu apa yang saya alami atau yang saya rasakan. Tapi saya percaya bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Amin. Haleluya. Saya mengucap syukur kalau pagi hari ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, saya ingat beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu, tapi lama sekali. Lama sekali, mungkin saya masih SMA kalau nggak salah. SMA itu sekitar tahun 94 ya, 94, lama sekali ya. 94 itu saya SMA, ya kan? 94 kurang lebih tahun-tahun sekitar tahun itulah. Tepatnya tahun berapa saya juga lupa. Nah, saya membaca sebuah renungan. Tapi sebelum saya sampaikan renungan ini, ada yang hari ini punya masalah? Ada yang hari ini punya masalah? Ada? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau nggak ada juga, puji Tuhan. Karena kebanyakan dari antara orang-orang percaya, orang-orang yang percaya Tuhan itu puji Tuhannya kalau nggak ada masalah. Nah, kalau nggak ada masalah itu puji Tuhan. Kalau ada masalah, ada. Haleluya. Saya selalu. Ini yang nggak bisa saya lupa kalau dengan Pak Juan, kalau tiba-tiba ada masalah, haleluya, puji Tuhan. Itu khas ya, khas banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan keluhan ke Pak Juan, itu jawabannya pasti haleluya, puji Tuhan. Harapan kita semuanya, orang percaya adalah ketika kita menghadapi situasi yang buruk ataupun situasi yang baik, tetaplah berkata puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini mungkin ada yang berbeban berat, atau ada yang hidupnya baik-baik saja, atau mungkin ada hidupnya yang mengalami situasi yang berat, yang bahkan mungkin ini kalau dengan hitung-hitungan saya nggak akan bisa saya lalui. Mungkin ada seperti itu. Mungkin ada yang ekonominya baik-baik saja. Mungkin ada yang ekonominya lagi pot-potan itu lagi kesusahan ya. Bekerja siang malam, pagi sampai malam, siang sampai malam. Ibaratnya orang itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Masih tetap saja rasanya kurang. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, artinya ini masalah ya. Begitu kira-kira. Nah, saya membaca sebuah renungan harian itu seperti gini bunyinya. Renungan harian itu nggak tahu kok tiba-tiba saya ingat, padahal sudah sekian tahun lamanya ya. Itu mendefinisikan sebuah masalah. Masalah itu apa sih? Mungkin ada yang tahu dari antara kita. Sebenarnya kalau kita berpikir yang terjadi ini masalah buat saya. Saya kekurangan, oh ini masalah buat saya. Saya berkecukupan, tapi orang itu kok nggak menghargai saya. Oh ini masalah buat saya. Nah, saya membaca definisi dari masalah itu di sebuah renungan harian itu sangat sederhana sekali. Jadi masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Ada yang mengalami seperti itu? Ada? Nah, itu namanya masalah. Berarti kalau ada, sekali lagi saya tanya, ada yang mengalami seperti itu? Ada? Nah, artinya Bapak Ibu sedang ada dalam masalah. Amin. Amin. Haleluya. Jadi artinya seperti itu. Kalau ini sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Walaupun sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, masalah itu tidak sesederhana itu. Kalau dilihat dari definisi atau pengertiannya itu sederhana sekali ya. Tapi kalau sesuai dengan kehidupan kita, berat sekali, rumit sekali, rasanya seperti itu. Nah, ada banyak di antara orang percaya itu mengalami hal yang sama. Sudah berdoa bertahun-tahun untuk mengharapkan sesuatu, tapi kenyataannya tidak seperti yang didoakan. Ada yang seperti itu? Ada? Banyak ya? Berdoa bertahun-tahun untuk mengharapkan sesuatu itu gak sedikit waktu yang kita habiskan untuk mengambil bagian dalam doa.
Mungkin ada yang doa puasa, bahkan mungkin ada yang setiap hari didoakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada 10 tahun. Doa yang sama, tetapi kenyataannya tidak terjadi sesuai yang kita doakan. Nah, kalau mungkin ada yang seperti itu, berarti kita sebenarnya ada dalam masalah. Ya, ada dalam masalah. Nah, lalu saya berpikir begini, kalau definisi masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, sebenarnya pemecahan dari masalah itu, kalau dari definisi ini ya, karena definisinya ini sederhana, kalau bisa dibedah ini mengandung perdebatan yang cukup panjang ya, karena orang punya pengertian mendefinisikan masalah itu bermacam-macam. Ya. Kalau kita melihat dari definisi ini, nah kita akan menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau misalkan masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, nah sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu adalah kenyataannya yang dirubah atau keinginan yang dirubah. Nah sebenarnya simple ya. Kalau dari pengertian definisi ini ya, kalau kita punya masalah, kalau misalkan masalah itu keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penyelesaiannya adalah ada dua, kenyataannya yang dirubah sesuai dengan keinginan, atau keinginannya yang dirubah menyesuaikan kenyataan. Nah kira-kira seperti itu.